Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 studi materi PAI di SMA dan SMK ingin mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Peluang dan Tantangan Guru PAI di Era Digital. Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga industri 4.0. Fase industri merupakan real change dari perubahan yang ada. Industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Sedangkan industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. Selanjutnya, industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Industri 4.0 selanjutnya hadir menggantikan industri 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintahan Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Jika dahulu ketika kita ingin mengirimkan pesan atau ingin bercakap-cakap dengan saudara kita yang berada di luar pulau, kita harus menunggu beberapa minggu, bahkan beberapa bulan untuk menunggu balasannya. Tetapi saat ini hal itu sudah tidak berlaku lagi, karena di era industri 4.0 saat ini semua dapat dilakukan dengan cepat dan singkat dengan bantuan sebuah alat, yaitu gadget yang sering kita bawa kemana-mana. Cukup dengan menuliskan pesan dan ditujukan nomor yang Anda tuju, maka pesan tersebut akan tersampaikan. Selanjutnya adalah peranan dan fungsi guru pendidikan agama Islam. Tugas dan tanggung jawab guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat. Bahkan guru termasuk dalam hal ini pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peranan dan tanggung jawab penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Tugas guru pendidikan agama merupakan tugas yang mulia, sebab ia bukan saja mengajarkan pengetahuan agama Islam, tetapi mendidik anak untuk menjadi seorang mukmin dan muslim yang dapat menjadikan agama Islam sebagai jalan hidupnya. Sejalan dengan hal ini, dalam uraian Muhammad Ahmad menegaskan bahwa guru agama merupakan tumpuan harapan dari orang tua anak untuk menjadikan anak-anak mereka yang baik dan soleh, yang tahu menjalankan kewajiban agamanya dan memiliki budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah. Berikutnya adalah peluang guru agama Islam di era digital. Pertama adalah tersedianya informasi. Informasi yang berkembang dengan pesatnya merupakan pemicu terhadap percepatan era globalisasi, hingga akan semakin pentingnya fungsi dan peranannya. Yang kedua adalah tersedianya atau masuknya modal. Besarnya jumlah modal yang tersedia di luar negeri yang siap memasuki negara yang lebih menarik untuk melakukan investasi. Hal ini menjadi peluang yang positif bagi dunia ekonomi khususnya. Yang ketiga, adanya kebijakan pendidikan dan semakin tingginya tingkat pendapatan. Kebijakan dalam pendidikan yang membuka peluang bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berpijak pada konsep link and match
atau berkaitan dengan kesepadanan, yakni adanya keterkaitan antara kebutuhan sumber daya manusia dan lapangan kerja, sehingga mendorong dan melaksanakan konsep pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi bab dari yang sebelumnya sudah teman saya bacakan materinya. Yang sekarang saya meneruskan tentang tantangan guru pendidikan agama Islam di era digital. Kita tentunya tahu ya, sekarang itu zamannya zaman sudah berubah dari zaman dulu modern yang sangat sekarang menjadi tradisional, yang biasa disebut itu revolusi industri 4.0. Zaman ini yang mempengaruhi dan utama yang dipengaruhi ialah teknologi. Teknologi ini sekarang sudah menjarah ke berbagai ranah, baik ranah pekerjaan, ranah perkuliahan, hingga ranah sekolah. Dan itu teknologi itu sudah seperti menjadi kebutuhan primer bagi manusia individu masing-masing, karena sekarang sekolah, kuliah dan bekerja pun terdapat suatu sarana yang diperlukan, yaitu dengan melalui teknologi tersebut. Tentunya keadaan yang sudah berubah dan bahkan drastis, dinamis, yang terus-menerus, bersifat terus-menerus, nggak akan ini kembali kepada zaman lampau. Tentunya kita harus mempersiapkan penyesuaian untuk menyesuaikan diri di masa yang sekarang ini sedang kita tempuhi, yaitu pasti terdapat banyak tantangan terkhusus dalam guru PAI sendiri ini, bagaimana dalam menanggulangi tantangan terhadap kemajuan revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, bagaimana tentang keamanannya. Kita tentunya mengerti sosial media itu jauh lebih luas dibanding dunia nyata. Dari situ kita bisa berhubungan dengan orang yang di luar negeri, bahkan hal-hal yang tidak terkait dengan negaranya sendiri. Disinilah perlukan keamanan yang double, karena kita tidak dengan rakyat kita sendiri, atau kita bisa bebas berselancar sampai manapun dalam dunia maya tersebut. Yang kedua itu ada tantangan yang kedua, yaitu penyedia konten negatif. Ini tidak melulu kalau negatifnya dulu ya mungkin masih bisa ditolerir atau istilahnya bisa diarahkan dan segera diatasi. Kalau sekarang ini sudah merembet kemana-mana. Misalnya ada suatu info terkait viral, yang sedang viral, itu mengatakan bahwa dia itu demikian, padahal dianya sendiri yang diviralkan tersebut itu tidak seperti yang diberitakan tersebut. Itu sama seperti berita hoak. Mungkin juga ada hal-hal radikal seperti mengatasnamakan Islam ya, banyaknya khususnya itu Islam itu kaum radikal karena mereka tidak toleran atau membunuh saudaranya sendiri yang non-muslim. Nah, itu bisa dilihat ya bahwa konten media sosial itu bisa mengarah kemana-mana, dari yang sebelumnya tidak begitu bisa diubah, ditambahi, dikurangi, atau bahkan dihapus ketentuannya terus diubah yang baru dengan semaunya. Terus banyak juga dari sini sumber yang tidak diketahui, tidak valid, tidak sesuai dengan riset keagamaan ya khususnya. Disinilah muncul pemikiran bahwa ternyata kalau Islam itu radikal atau membunuh saudara sesama yang non muslim itu ternyata dihukumi jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah. Nah,
dari situ hukumnya kan orang banyak juga orang yang sekedar ikut-ikutan lalu menerapkan demikian dan yang ngebom pun ikut meninggal dan meninggalnya itu ialah dikatakan jihad padahal belum tentu kan bahkan dari kita pun Allah menurunkan ayatnya mengatakan bahwa irhamu man fil ardi kasih dan sayangi segala apa yang ada di bumi termasuk nabi. Nabi diajarkan Allah untuk bagaimana menerapkan rahmatan lil alamin tidak hanya kepada sesama muslim tapi juga kepada agama lain. Tantangan yang ketiga yaitu pemodalan. Kenapa pemodalan? Karena sekarang ekspor impor terhadap negara asing yang dikirim ke sini atau pula sebaliknya. Dari sinilah ini terdapat teknologi baru sebagai wadah baru dalam mungkin pengusaha saham, terus suatu prinsip transformasi ini yang diharapkan itu menghasilkan investasi besar. Tapi dengan adanya teknologi ya sekarang marak kan penipuan, apalagi sudah kemajuan zaman mungkin bisa dengan cara yang mudah kita bisa menipu sehingga mungkin dengan produknya semakin ditambah dan misal seperti ya luar negeri itu membuat produk yaitu smartphone dan menjadikan negara yang bukan pemproduksinya itu menjadi gimana ya seseorang itu menjadi terfokus terhadap smartphone karena dibuat itu secanggih mungkin oleh yang pemproduksinya sehingga membuat pendidikan terbelakang masyarakatnya mungkin dikenal masyarakat menunduk atau kurang bersosialisasi atau kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini bisa dikatakan kenapa mempengaruhi istilahnya kurva statistik terhadap penjualan, terhadap modal, terhadap segala hal pemasaran ini mempengaruhi karena hal ini bisa mengalami dampak kerugian di dalam modal karena bisa saja di pihak luar negeri mungkin mencari untung karena mungkin kan bisa ya kerja jauh nggak harus di luar negeri terus ditempatkan kemana gitu kan istilahnya sumbernya itu kan berada di luar negeri jadi seolah-olah aku buat yang demikian kan dia nggak tahu saya mencari keuntungan berapa persen deh nah demikian bisa penipuan secara halus dan tidak diketahui itu tersebut. Selanjutnya terdapat tantangan yang keempat yaitu tantangan kepada kependidikan dan tenaga pendidik. Ini kenapa adanya teknologi baru kenapa malah menjadi tantangan bagi kependidikan dan tenaga pendidik karena seorang guru, seorang dosen atau pendidik apapun ya itu harus profesional walaupun sekarang keadaannya itu harus menyesuaikan dengan situs baru teknologi tersebut. Jadi mau tidak mau bisa tidak bisa dan tua atau belum tua itu harus bisa beradaptasi dengan sesegera mungkin sehingga segera bisa diterapkan oleh anak didiknya, oleh mahasiswanya dan semuanya mungkin dari pesantren juga demikian harus menyamaratakan dan ini tidak menunggu kita bisa loh karena keadaan ini kalau bukan menunggu kita tapi ini akan terus semakin maju karena negara Indonesia sendiri ini masih tergolong negara berkembang belum negara maju seperti luar negeri makanya luar negeri itu bisa memproduksi apapun sebisanya dan bahkan obat-obatan sekalipun sehingga dikatakan bisa cepat sehat dan instan karena
mereka tergolong sudah negara maju. Sedangkan kita yang masih negara berkembang tentunya tidak menutup kemungkinan ini akan terus mengikuti kecepatan laju negara-negara yang sudah maju. Begitu. Tantangan yang kelima yaitu privasi. Kenapa privasi? Sosial media adalah ranah yang luas dan kalau kita jadi guru, jadi dosen, jadi pekerja, bahkan bos atau CEO, kita tentu mempunyai salah satu situs web atau lebih dari salah satu situs web dalam sosial media. Dan kita tentunya ngerti, paham tentang apa itu privasi. Privasi adalah bagaimana kita menjaga keamanan akun kita dari serangan pihak-pihak yang tidak mungkin, netizen atau yang tidak menyukai kita atau iri terhadap kita atau akan melakukan apapun secara langsung terhadap diri kita dengan melacak sosial media kita. Selanjutnya ialah tantangan dan peluang pendidikan Islam itu sendiri dalam menyikapi hal perubahan zaman ini. Terkait ini tantangan dan peluangnya itu terkait agama, mengarah kepada agama. Kalau tadi itu mengarah masih kepada bagaimana mengatasi dan solusi terhadap teknologi yang ada. Nah, ini terkait dengan keagamaan. Yang pertama yaitu mendekatkan keimanan. Kenapa? Pendekatan keimanan ini perlu karena dengan adanya teknologi jelas seseorang semakin jauh terhadap Tuhannya. Dan yang kedua yaitu pendekatan pengalaman. Karena kenapa? Semakin seseorang itu idealis, semakin individualis, maka semakin berkurang pula pengalamannya karena sudah dikenal sebagai generasi menunduk dan kurang peduli terhadap lingkungan. Untuk yang ketiga ini pendekatan pembiasaan. Kenapa pendekatan pembiasaan? Yang dulu pembiasaan kita sudah sebenarnya baik ya. Dengan adanya teknologi kita tidak terbiasa dengan jika tidak memegang teknologi itu pasti rasanya gimana gitu sekarang itu karena sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan primer. Maka kebiasaan kita ialah mengatur waktu. Sekarang harus bisa mengatur waktu. Pertanyaannya, kita yang mengatur waktu atau waktu yang mengatur kita? Itu adalah pilihan kita sendiri dan kita kalau pandai mengatur waktu berarti kita juga orang yang menghargai waktu. Selanjutnya yaitu pendekatan rasional. Kenapa? Kita meskipun sekarang itu cenderung kepada logika ya, tapi kalau logika itu tanpa dipikir akal, maka keluarnya akan tanpa sepemikiran kita, refleks istilahnya. Jadi apalagi ini di sosial media, pasti kalau terdapat postingan satu yang mungkin nyeleneh atau mungkin nggak relevan itu ya, kurang valid itu, hoax atau bagaimana, pasti banyak yang menghujat, menjustifikasi. Maka dari itu perlu akal ketika dalam suatu hal, terutama dalam ranah dunia maya. Ini perlu hati-hati sekali. Dan yang terakhir yaitu pendekatan emosional. Kita harus mengendalikan emosional kita. Kita jarang sekali kan dulu kita kalau emosional ya oke, marah secara langsung dan sudah selesai. Sekarang kalau kita marah dalam sosial media mungkin ada pendapat yang mungkin dapat kita sanggah, dapat kita diskusikan, tapi malah justru berujung debat. Hal inilah yang bisa dikatakan suatu emosional yang belum bisa kita kendalikan sendiri, sehingga pada akhirnya emosi kita lah yang menghantarkan kita kepada permasalahan dalam dua hal sekaligus, yaitu dunia nyata juga dunia maya. Hal ini kenapa dunia nyata berdampak? Karena raut kita atau ekspresi kita yang menggambarkan permasalahan yang ada di sosial media ini bisa dilihat orang sekitar dan pasti menginterogasi, karena orang-orang sekitar tentu ada yang peduli terhadap kita. Maka menginterogasi bagaimana, kenapa kamu seperti ini dan bagaimana, kenapa, ya pasti banyak pertanyaan.
maka tentunya akan mengubah situasi dan kondisi yang mestinya harus bahagia. Dengan adanya ulah kita itu membuat sedih sekitar. Sekian, mungkin saya biasanya menjabarkan seperti itu. Semoga dapat dijadikan pengalaman dan pembelajaran. Ambil yang baiknya dan yang buruk bisa dijadikan pengalaman. Itulah sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.